Aroma-aroma MotoGP 2027 sudah mulai terasa. Drama politik di balik layar sudah memanas. Honda secara mengejutkan mempercayakan pengembangan motor masa depannya kepada Juan Mir dan Luca Marini. Dua pembalap yang justru tidak akan memiliki masa depan jelas bersama HRC. Apakah Honda salah strategi sebelumnya dengan hanya mengandalkan Zarco dan malah cedera parah? Dan memunculkan pertanyaan besar. Apakah Honda sedang panik karena kehilangan semua referensi utama mereka? Di saat yang sama, Aprilia seolah menjatuhkan hukuman paling telak kepada Jorge Martin dengan menyingkirkannya dari garasi, dalam tanda petik, dan membiarkannya berada di luar lingkaran diskusi penting yang kini hanya diisi oleh pembalap seperti Marco Bezzecchi dan Savadori. Sementara itu, Ducati diam-diam menyiapkan pertukaran kursi besar antara MotoGP dan Superbike yang melibatkan pembalap dari orbit Valentino Rossi. 3 pabrikan, 3 keputusan kontroversial, dan 1 pertanyaan yang sama. Siapakah yang sebenarnya sedang membangun masa depan dan siapa yang justru sedang kehilangan arah? Seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Hubungan antara Jorge Martin dan Aprilia tampaknya telah mencapai titik di mana perpisahan hanya tinggal menunggu pengumuman resmi. Jika sebelumnya berbagai ketegangan masih bisa dianggap sebagai bagian dari dinamika pedok MotoGP, keputusan terbaru Aprilia untuk tidak melibatkan Martin dalam tes motor 850cc musim 2027 mengirimkan pesan yang lebih tegas. Di Brno nanti, saat sebagian besar pabrikan mulai membangun fondasi masa depan mereka, Martin justru akan menjadi penonton. Dan itu terlihat seperti cara halus Aprilia untuk mengatakan masa depan proyek ini bukan lagi milikmu. Tes 850cc tersebut bukan sekedar sesi pengujian biasa. Ini adalah langkah pertama menuju era baru MotoGP yang akan dimulai pada 2027. Setiap data yang dikumpulkan, setiap masukan pembalap, dan setiap kilometer yang ditempuh akan menjadi fondasi pengembangan motor selama beberapa musim ke depan. Namun ketika Aprilia harus menentukan siapa yang mendapatkan kesempatan emas itu, pilihan mereka jatuh kepada Marco Bezzecchi dan Lorenzo Savadori. Dua nama yang jelas masih menjadi bagian dari proyek jangka panjang Noale. Martin, yang sudah dikaitkan dengan Yamaha, tidak termasuk dalam daftar tersebut. Keputusan ini menjadi semakin menarik karena datang setelah serangkaian insiden yang memperburuk hubungan kedua belah pihak. Negosiasi kontrak yang penuh ketegangan, insiden di garasi Barcelona, hingga kecelakaan beruntun di Balaton Park yang menyingkirkan Marco Bezzecchi dan merusak peluang besar Aprilia dalam memperebutkan gelar, membuat posisi Martin semakin sulit. Bahkan CEO Aprilia, Massimo Rivola, secara terbuka menyebutkan bahwa kesalahan di Hungaria adalah 100% milik Jorge Martin. Pernyataan seperti itu sangat jarang keluar dari seorang petinggi tim kepada pembalap bintangnya dan menunjukkan bahwa kesabaran Aprilia mulai habis. Yang membuat situasi ini semakin mencolok adalah fakta bahwa Aprilia sebenarnya tidak diwajibkan untuk menghukum Martin secara langsung. Mereka cukup mengikuti logika bisnis. Mengapa memberikan akses kepada pembalap yang akan membela pabrikan lain tahun depan? Mengapa membiarkan Martin memahami karakter motor 850cc terbaru jika seluruh informasi itu nantinya berpotensi dibawa ke Yamaha? Dari sudut pandang Aprilia, keputusan tersebut sangat masuk akal. Namun dari sisi politik pedok, langkah ini terlihat seperti simbol perpisahan yang dingin dan tanpa emosi. Bahkan sejumlah pengamat MotoGP mulai melihat bahwa hubungan Martin Aprilia kini berada dalam fase formalitas. Keduanya masih bekerja sama hingga kontrak berakhir, tapi fokus mereka sudah berbeda. Aprilia sedang membangun masa depan bersama Bezzecchi dan proyek baru yang semakin beraroma Italia. Sementara Martin mempersiapkan petualangan barunya bersama Yamaha. Dalam situasi seperti ini, tidak ada lagi alasan bagi Aprilia untuk menjadikan Martin sebagai pusat pengembangan motor masa depan mereka. Karena itu, absennya Jorge Martin dari tes 850cc Brno mungkin akan dikenang sebagai momen simbolis yang menandai berakhirnya hubungan tersebut. Bukan pengumuman transfer, bukan pemutus kontrak, dan bukan konferensi pers besar. Hanya sebuah daftar nama untuk sesi pengujian. Namun terkadang dalam MotoGP, keputusan paling keras justru disampaikan tanpa banyak kata. Ketika Bezzecchi serta Savadori memasuki garasi untuk menjajal motor masa depan Aprilia, sementara Martin harus melihat dari luar, pesan yang muncul sangat jelas.
Aprilia tampaknya sudah mulai mengucapkan selamat tinggal kepada sang juara dunia. Berita kedua, ada satu pesan yang sangat menarik dari keputusan Honda menjelang tes 850cc di Brno. Bukan sekedar soal Joan Mir dan Luca Marini mendapat kesempatan uji motor 2027, lebih dari itu. Keputusan ini justru mengirim sinyal bahwa Honda saat ini tidak memiliki satupun figur pengembangan yang benar-benar bisa dijadikan patokan utama untuk masa depan proyek mereka. Di MotoGP modern, akses terhadap motor generasi berikutnya adalah sesuatu yang sangat sensitif. Pabrikan biasanya hanya memberikan kesempatan tersebut kepada pembalap yang akan menjadi bagian dari masa depan tim. Karena itu, keputusan Honda memanggil Joan Mir menjadi sesuatu yang nyaris tidak pernah terjadi sebelumnya. Mir sudah dipastikan akan meninggalkan Honda dan bergabung dengan Ducati melalui Gresini ini. Dalam kondisi normal, seorang pembalap yang akan pindah ke rival tidak akan diberi akses proyek yang paling rahasia yang sedang dikerjakan pabrikan, seperti halnya Jorge Martin di Aprilia. Namun Honda tampaknya berada dalam posisi yang berbeda. Mereka tidak lagi berada dalam tahap menyembunyikan semua informasi. Mereka justru sedang berada dalam fase mencari jawaban. Dan melihat jawaban itu belum ditemukan, Honda memilih mendengarkan siapapun yang dianggap mampu memberikan masukan berharga, termasuk pembalap yang tidak akan membela mereka lagi musim depan. Situasi ini menunjukkan betapa sulitnya posisi HRC saat ini. Johann Zarco yang sebenarnya diproyeksikan menjadi salah satu referensi utama pengembangan sedang mengalami cedera. Rookie Diego Moreira masih terlalu dini untuk dijadikan tolok ukur proyek sebesar motor 2027. Alex Espargaro sebagai test rider utama juga tidak berada dalam kondisi ideal. Pada akhirnya, Honda kembali kepada dua nama paling memahami karakter RC213V dalam beberapa tahun terakhir, yaitu semua pembalap pabrikan mereka. Ironisnya, kedua nama tersebut justru bukan bagian pasti dari masa depan Honda. Mir sudah keluar dari proyek, Marini sendiri masa depannya masih belum jelas, tapi Honda tetap membutuhkan mereka. Itu menunjukkan bahwa saat ini HRC lebih membutuhkan data daripada menjaga kerahasiaan. Jika melihat lebih dalam, keputusan ini juga dapat dibaca sebagai pengakuan tidak langsung bahwa Honda belum memiliki figur seperti yang dulu mereka miliki. Saat era Marc Marquez, arah pengembangan motor hampir selalu mengacu kepada kebutuhan sosok juara dunia. Sebelumnya, mereka juga pernah memiliki sosok seperti Dani Pedrosa yang menjadi referensi teknis luar biasa. Kini situasinya berbeda. Tidak ada satu pembalap pun yang benar-benar menjadi pusat proyek. Akibatnya Honda memilih mengumpulkan sebanyak mungkin perspektif. Mereka tidak peduli apakah pembalap tersebut akan tetap bersama mereka atau tidak. Yang penting, mereka mendapatkan masukan mengenai mesin 850cc, karakter ban Pirelli, dan serta arah pengembangan motor baru sebelum regulasi baru resmi dimulai. Dari sudut pandang lain, keputusan ini juga memperlihatkan tingkat urgensi luar biasa. Honda sadar mereka tidak boleh salah langkah lagi. Setelah bertahun-tahun tertinggal dari Ducati, Aprilia, bahkan KTM, proyek 2027 dianggap sebagai kesempatan emas untuk melakukan riset total. Karena itulah mereka rela mengambil resiko yang sebelumnya dianggap tabu, memberikan akses motor masa depan kepada pembalap yang bergabung dengan para rival. Pada akhirnya, tes Brno bukan hanya soal mencoba motor baru. Tes ini justru menjadi gambaran kondisi Honda saat ini. Sebuah pabrikan raksasa yang dulu menjadi acuan MotoGP kini sedang berada dalam fase mencari arah, mencari pemimpin proyek, dan mencari sosok yang bisa dipercaya untuk menunjukkan jalan menuju era baru. Dan ketika sosok itu belum ditemukan, bahkan pembalap yang sudah mengucapkan selamat tinggal pun tetap diminta membantu membangun masa depan Honda. Berita ketiga, jika melihat pergerakan pasar pembalap saat ini, muncul satu skenario yang semakin sering dibicarakan di paddock. Franco Morbidelli menuju Superbike bersama Ducati Aruba, sementara Nicolo Bulega naik ke MotoGP bersama Ducati. Bukan sekedar rumor biasa, melainkan sebuah pertukaran kursi yang secara logika mulai terlihat saling menguntungkan bagi semua pihak. Bagi Ducati, promosi Bulega ke MotoGP hampir terasa sebagai langkah alami. Pembalap Italia itu telah berkembang menjadi sosok dominan di Superbike, memenangkan balapan secara konsisten dan menunjukkan kematangan yang membuat banyak petinggi Ducati mulai percaya bahwa waktunya di Superbike sudah hampir selesai. Ketika seorang pembalap sudah terlalu cepat untuk level kompetisinya, langkah berikutnya biasanya hanya satu, MotoGP. Di sisi lain, menariknya justru pada nama Morbidelli. Selama bertahun-tahun karirnya di MotoGP berjalan seperti roller coaster. Dia pernah menjadi runner-up dunia, pernah memenangkan balapan, bahkan sempat dianggap calon juara dunia masa depan. Namun beberapa musim terakhir menunjukkan kenyataan berbeda. Morbidelli masih memiliki kecepatan, tapi tidak lagi menjadi sosok yang secara konsisten bertarung memperebutkan kemenangan. Dia sering memperlihatkan kilasan performa luar biasa, lalu kembali tenggelam di tengah rombongan. Karena itulah, Superbike mulai terlihat sebagai solusi ideal.
Bukan sebagai pembuangan karir, melainkan kesempatan untuk menghidupkan kembali statusnya sebagai pembalap papan atas. Ducati sendiri tampaknya melihat potensi itu. Manajer tim Aruba Ducati, Serafino Fotti, secara terbuka memuji bakat Morbidelli dan mengingatkan bahwa pembalap Italia tersebut masih mampu tampil di barisan depan MotoGP ketika semuanya berjalan sesuai rencana. Namun ada satu syarat yang membuat Ducati tertarik, motivasi. Fotti berulang kali menegaskan bahwa Ducati tidak mencari nama besar, melainkan pembalap yang masih lapar kemenangan. Pesan itu terdengar seperti ujian langsung untuk Morbidelli. Ducati ingin tahu apakah Franco datang ke Superbike untuk membangun karir kedua yang sukses, atau hanya mencari tempat mendarat setelah petualangannya di MotoGP mulai meredup. Jika Bulega benar-benar naik ke MotoGP, maka Morbidelli menjadi kandidat yang sangat masuk akal untuk menggantikannya. Keduanya sama-sama Italia, sama-sama memiliki hubungan kuat dengan Ducati, dan sama-sama berada di persimpangan penting dalam karir masing-masing. Satu sedang naik menuju kelas utama, sementara satu lagi mungkin harus mengambil jalur sebaliknya untuk menemukan kembali performa terbaiknya. Yang membuat skenario ini menarik adalah fakta bahwa pertukaran tersebut berpotensi menguntungkan kedua belah pihak. Bulega mendapatkan kesempatan emas membuktikan diri di MotoGP, sementara Morbidelli memperoleh motor yang secara realistis bisa memberinya peluang menang dan memperebutkan gelar lagi. Tidak banyak pembalap yang mendapatkan kesempatan kedua seperti itu. Pada akhirnya, cerita ini bukan sekedar soal siapa yang menggantikan siapa. Ini bisa menjadi salah satu transfer paling penting menjelang MotoGP 2027. Ducati tampaknya sudah melihat gambaran besarnya. Bulega disiapkan sebagai masa depan proyek MotoGP mereka, sementara Morbidelli berpotensi menjadi penjaga dominasi Ducati di Superbike. Jika semua kepingan bergerak sesuai rencana, kita bisa melihat salah satu pertukaran kursi paling menarik antara MotoGP dan Superbike dalam beberapa tahun terakhir.